kenapa masih mau ingin berkunjung ke mall ini di tengah wabah virus corona itu? Karena kita juga merasa tidak perlu sampai tetap diam di rumah sih. Dengan masih tetap bisa keluar sih. Kan di mall juga udah ya aman juga. Yang penting kan kita jaga jarak sama orang juga gitu. Oke Mbak, dengan kebijakan di lift itu merasa terbantu nggak? Sangat merasa terbantu. Iya, karena kan dibatasin juga kan, kalau biasanya soalnya di dalam lift kan kayak kita harus dempet-dempet dan orang banyak. Kalau dengan gini kan kita kan cuma dibatasin 6 orang, dikasih jarak juga, itu sangat membantu banget sih. Persiapannya apa nih kalau ke mall? Kita sih bawa hand sanitizer, terus kita juga ada sedia masker juga kayak gitu. Yang penting jaga jarak sama orang juga sih. Nggak bingung ya Mbak masuk tempat-tempat seperti ini ada garis-garis seperti itu? Enggak sih, justru enggak sangat sih, membantu kita ada untuk diarahin tetap bisa keluar rumah tapi tetap merasa aman juga. Security tadi juga bantu ngarahin sih, jadi kita terbantu banget sih. Baik, jadi memang dampak dari virus corona ini terhadap bisnis sendiri memang sangat terasa. Dan kalau kita mengatakan di mall sendiri, kalau Surabaya ini terjadi penurunan traffic yang sampai mencapai 30% rata-rata. Hampir semua mall sama. Ya, dan kalau kita katakan sebetulnya mall masih buka normal, operational mall ini masih normal dari jam 10 sampai jam 10 hingga saat ini. Dan yang kami lakukan menanggapi dari arahan yang dilakukan oleh Ibu Risma, yang kami laksanakan adalah mensosialisasikan social distancing. Artinya apa? Karena virus ini sebenarnya tidak menular lewat udara, lewat adalah droplet kita saat berbicara dan sebagainya. Oleh karena itu menjaga jarak minimal 1 meter itu yang kita sosialisasikan. Kita nggak perlu salaman sementara waktu, itu kita sosialisasikan. Sehingga kalau kita nanti lihat di lift dan sebagainya, kita sudah batasi, maksimal dalam satu lift hanya 6 orang. Kemudian antrian di tenan-tenan juga sudah kita buat satu grid di mana orang nggak bisa ngantri dalam jarak kurang dari 1 meter. Tentunya apa? Ini semua adalah pencegahan. Karena hidup harus terus berjalan, life must go on gitu. Kita nggak mau juga kita takut ataupun kita langsung dikalahkan oleh corona itu sendiri. Karena panik yang paling kita hindari. Kita nggak mau panik, kita tetap berjalan normal meskipun kita lebih conscious. Efek positif yang akan timbul nantinya, hikmahnya adalah akan terjadi perubahan culture dalam masyarakat kita. Dimana kalau sebelumnya kita nggak peduli dengan hygiene, saat ini hampir semua orang cuci tangan tiap saat, pakai hand sanitizer. Kemudian kalau mereka makanan jatuh di meja biasanya 5 menit, belum 5 menit dimakan lagi. Sekarang nggak mungkin mau. Nah ini yang baik. Hal-hal yang baik ini yang mungkin akan menjadi nantinya menjadi satu culture baru di masyarakat. Untuk itunya Pak, perputaran uangnya sendiri juga perputaran uang jelas berpengaruh. Jadi kalau kita melihat sekarang banyak tenan-tenan seperti F&B, mereka didorong ditopang bisnisnya dari penjualan online melalui Grab maupun Gojek. Itu sangat menolong. Mereka yang order mereka di rumah, anak-anak diliburkan ya kan, tapi mereka di rumah. Ya oke lah 14 hari mereka akan seperti itu. Tapi nggak akan selamanya. Tapi saat ini mereka sangat tertolong dari bisnis melalui online tadi. Terus kemudian kalau kita melihat lagi bisnis yang lainnya, ya saat ini kita juga membatasi diri, tidak membuat suatu promosi-promosi yang berlebihan. Artinya semua live show karakter kita batalkan. Semua yang seperti dalam rangkaian ulang tahun Kota Surabaya, ada acara yang namanya biasanya Surabaya Fashion Parade, kita kita undur. Pasar malam Cap Tunjungan kita juga postpone. Kenapa? Kita menghindari kerumunan yang begitu besar. Karena kita tahu bahwa penyebarannya dari sana. Nah, yang kita lakukan adalah social distancing. Tetap datang, silahkan, mall buka normal, tetapi jaga jarak dengan yang lainnya. Untuk panic buying Pak, Panic buying tidak terjadi. Sampai saat ini saya tidak melihat Surabaya terlalu berlebihan seperti kota-kota lain, kota besar di dunia seperti Sydney pun juga terjadi panic buying. Jakarta sempat terjadi, tapi alhamdulillah di Surabaya tidak terjadi seperti itu. Bapak sekarang mau ke Hypermart, Bapak mau ke Hero Supermarket, mereka ada kok, stok masih ada kok. Lotte Mart juga ada di Pakuwon Mall dan itu stoknya semua ada.